Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansyah dengan nomor NIM 28922500017, Prodi Manajemen semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SHSEMM dalam tugas ujian tengah semester atau UTS Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam tugas UTS ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan materi perencanaan sumber daya manusia. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Yang pertama, perencanaan SDM itu penting. Perencanaan SDM merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Keberhasilan perencanaan SDM akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan strategi dalam merancang pemberdayaan sumber daya manusia perusahaan dan memprediksi kebutuhan di masa depan sesuai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan. 3 tipe perencanaan. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan SDM yang efektif, terdapat 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan, yaitu A. Strategi planning, yang B. Operational planning, yang C. Human resources planning. Kemudian pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama, Georgi Milkovich dan Paul C. Nystrom menyatakan bahwa perencanaan SDM merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, dan waktu yang tepat yang secara otomatis lebih bermanfaat. Kemudian menurut para ahli yang kedua, yaitu Mondi dan Noi, mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan SDM untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Kemudian menurut Eric Vetter mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses manajemen dan menentukan pergerakan SDM perusahaan dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Prinsip dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM perlu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip mengintegrasi perencanaan SDM
dengan strategi divisi lainnya yang sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kedua, manajemen senior harus memberikan kepemimpinan yang menekankan pentingnya pengembangan perusahaan dengan melibatkan seluruh divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, dalam perusahaan yang lebih besar, unit pusat perencanaan SDM yang bertanggung jawab kepada manajemen senior dapat didirikan. Yang keempat, jangka waktu perencanaan perlu didefinisikan. Yang kelima, ruang lingkup dan rincian tentang perencanaan SDM harus ditentukan. Kemudian yang keenam, perencanaan SDM harus didasarkan atas informasi yang paling komprehensif dan akurat. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk sebagai berikut. Yang A, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang B, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan yang ada mengerjakannya. Yang C, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang D, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang E, menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang F, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegritasan, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang G, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, vertikal atau horizontal, dan pensiun karyawan. Yang H, menjadi dasar dalam penilaian karyawan. Kemudian tujuan khusus perencanaan SDM. Tujuan khusus dari perencanaan SDM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan antara biaya penempatan dan pemanfaatan karyawan. Yang kedua, menentukan kebutuhan rekrutmen. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, pengembangan manajemen. Yang kelima, hubungan karyawan dan industri. Tahapan dalam perencanaan SDM di masa depan. Tahapan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, tahapan peramalan kebutuhan SDM di masa depan. Yang sebagai berikut. Yang A, eksternal dan internal. Yang B, persyaratan SDM di masa depan. Yang C, ketersediaan SDM di masa mendatang. Yang D, perakiraan kebutuhan SDM. Tahapan dalam perencanaan SDM yang kedua, perencanaan program atau program planning. Rancangan atau rencana program tersebut meliputi dua hal besar, yaitu yang pertama, manajemen kinerja. Di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian, kemudian penilaian kinerja, kemudian struktur imbalan. Yang B, manajemen karir.
sistem dan kebijakan perusahaan, kemudian suksesi manajemen, kemudian kesempatan berkarir, dan yang terakhir rencana karir individu. Masalah dalam perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan menjadi suatu problema yang dirasa tidak bermanfaat karena adanya perubahan pada lingkungan eksternal organisasi. Meskipun nampak adanya peningkatan kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua, realitas dan bergesernya kaleidoskop prioritas kebijakan dan strategi yang ditentukan oleh keterlibatan interest group yang memiliki power. Yang ketiga, kelompok faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat manajemen dan keterampilan, serta kemampuan manajer yang memiliki preferensi bagi adaptasi pragmatik di luar konseptualisasi dan rasa ketidakpercayaan terhadap teori atau perencanaan yang dapat disebabkan oleh kurangnya data, kurangnya pengertian manajemen ini, dan kurangnya rencana korporasi. Yang keempat, pendekatan teoritik konseptual yang dilakukan dalam pengujian kematangan perencanaan sumber daya manusia sangat idealistis dan preskriptif, dan di sisi lain tidak memenuhi realita organisasi dan cara manajer mengatasi masalah-masalah spesifik. Kemudian teknik peramalan dalam perencanaan sumber daya manusia dengan statistik. Yang pertama, teknik Delphi. Yang kedua, ekstrapolasi. Yang ketiga, indeksasi. Yang keempat, analisis statistik. Teknik perencanaan SDM lainnya. Yang A, investigasi. Baik dalam lingkungan eksternal, internal, organisasional. B itu peramalan atas ketersediaan supply dan demand SDM saat ini dan masa depan. Yang C, perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, promosi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kegunaan ditujukan bagi karyawan dan kemudian memberikan feedback bagi perusahaan. Syarat sistem perencanaan sumber daya manusia. Yang ke-1, penganalisaan lingkungan eksternal organisasi dan strategi keseluruhan untuk menentukan kemungkinan menerapkan perencanaan strategi terpusat dan berjangka panjang untuk organisasi. Yang kedua, perlu komitmen pengembangan serencana dari manajer untuk menggunakan perencanaan sumber daya manusia strategik. Yang ketiga, manajemen puncak perlu mengakui bahwa masalah sumber daya manusia pantas mendapatkan prioritas sama dengan masalah yang lebih tradisional. Yang keempat, organisasi harus menyediakan staf, waktu, dan sumber daya lain untuk menyusun, menerapkan, dan memonitor rencana
SDM. Yang kelima, perlu pengembangan sistem informasi sumber daya manusia. Yang keenam, dimanapun fungsi perencanaan SDM dilokasikan perlu bekerja sama dengan fungsi perencanaan SDM. Yang ketujuh, fungsi perencanaan SDM perlu mempertahankan hubungan yang erat dengan aspek-aspek lain dari tugas manajemen SDM. Langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM yang tepat membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan SDM yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang B, pengembangan tujuan perencanaan SDM. Yang C, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan SDM. Dan yang berikutnya, yang D, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Kemudian, implementasi sistem perencanaan SDM. Teknik perencanaan SDM yang dapat diimplementasikan dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi rekrutmen. Yang kedua, perencanaan karir. Yang ketiga, evaluasi perencanaan SDM. Baik, terima kasih atas presentasi ini. Mohon maaf apabila terjadi salah dalam penulisan, salah dalam perkataan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.